Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak buat kesempatan, kehormatan yang disampaikan kepada saya malam ini. Amin. Menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan PTF Haleluya. Ministry, puji Tuhan, bahkan keluarga besar yang ada bilang, aduh ini Bruno sini baru datang kongso kasih. Puji Tuhan. Memang di rumah saudara-saudara kita istri bilang begini, tapi perkenalan dulu ya. Ya. Pelayanan saya di GPDI Yordan Pandu, ya. Jadi kami suami istri melayani di GPDI Yordan Pandu, dan kemudian Tuhan anugerahkan anak, cuma sembau bahasa Inggris bilang satu. Saudara-saudara, kenapa saya bilang sembau? Karena 16 tahun di Sangir, sama-sama dengan Tom Pepa Kemayas, makanya tadi ketemu, puji Tuhan ada di sini. Orang pulau dulu, saudara-saudara. Kita 16 tahun di Sangir. Jadi banyak makan garam di pelayanan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, keluarga kami adalah keluarga Lumolos Moko Sandip. Kalau saya asli orang Pakure, Minahasa Selatan. Kemudian istri saya asli Tombatu. Puji Tuhan. Kita ke istri yang cantik ini. Iya, saya bilang cantik. Yang pakai, coba angkat tangan. Tapi kalau kita bilang cantik, kalau kita ke istri protes, anak ada yang lain. Boleh dia sampaikan sekarang. Boleh. Iya, boleh sekali. Sebab satu ketika saya sempat dengar di kuping saya, itu pendeta naik mimbar, tolong. Ya ada yang begitu, tapi kita tidak mau bilang. Di luar sana, orang tidak ada di sini. Puji Tuhan. Jadi anak saya cuma satu. Iya toh. Kalau 60 tahun mau tambah lagi sudah mungkin stokan. Nah, tambah anak mantu 2. Nah, puji Tuhan. Dan itu dulu. Dan selanjutnya anak mantu 2. Ya. Nah, kita istri protes. Nah, itu boleh dia protes, tidak apa-apa. Tapi 1, 2. Puji Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang bersatu kan itu, karena sukawin 1. Sama dengan kita pisah 1. Ya toh? Tidak 2, 1. Suami istri 1. Selanjutnya, saudara-saudara, saya sangat berterima kasih sekali. Saya dikunjungi oleh keluarga hamba Tuhan, Pak Dokter bersama Ibu yang ada sebagai hamba Tuhan pada tanggal 15 bulan ini. Ya, bulan ini. Padahal saudara-saudara, saya sudah lupa sekali. Kenapa saya sudah lupa? Saya bermohon dari tahun 2003. 2023. Makasih banyak. 2023. Ya, 2023.
pada waktu itu saudara-saudara ada ibadah sama pendeta Eli semua, saya hadir karena berdua pertama saya undang pendeta Molos dan Osia. Puji Tuhan, ketemu dengan keluarga hamba Tuhan. Kemudian saya bermohon, oh iya, bicara pendeta Molos, GPDI Yordan Pandu. Terima kasih. Tidak ada komunikasi. 2025 kemarin, pas bulan Januari, saya telepon. Aduh, pas ada ibu penomor, kita telepon. Sudah berbunyi, untuk kita bersuara pelan. Saudara-saudara, kita telepon. Selamat malam, Bu. Oh, malam. Ya. Bu, orang kita so ada jadwal. Oh, turun tidak jadwal. Tidak jadwal lawan jadwal kami. Saya katakan, oh terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Maaf. Sudah kita tutup. Ditutup sudah. Tidak ada hubungan, tidak ada. Nanti saudara-saudara minggu pertama atau kedua. Iya, minggu kedua saya dihubungi oleh pendeta Dedi Subalang. Karena orang satu wilayah dulu. Termasuk ada Tamang di sini. Ya. Dari wilayah Mapanget dulu. Satu. Oh, Mapanget, masih Mapanget. Waktu itu. Masih Mapanget. Sekarang Bunaten orang. Jadi Ibu Dewi kenal kita. Pendeta Molos. Ada pernah Ibu dokter, kita bilang, oh selama. Bahkan Ibu bilang, kita tidak ada jadwal. Ada, so ada. Oh haleluya, kita ke istri berlompat. Oh haleluya. Nah, demikian saudara-saudara. Singkat sampai situ dulu masih ada padahal selama di Pandu. Nah, puji Tuhan, sekarang di Pandu 23 tahun, tapi itu masih ada. Masih ada. Nah, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih saya diterima oleh keluarga besar PTF Ministry. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur, saya kontak dengan Pak Bobi tadi, kalau diangkat orang dua mau pergi. Tapi ini Tuhan suka seperti itu hujan. Jadi orang mau jadi pergi Jo. Kita Pak Bobi bilang, oh mau pergi dah. Oh iya. Oke, mana Jo dah? Mau tidak hujan di sana. Padahal saudara-saudara, anaknya lewat di Pandu hujan keras. Kita keluar tidak hujan. Dengan semangat saudara-saudara. Sampai di mall Meras tidak hujan. Tidak hujan di sana. Tidak. Oh haleluya, berarti Tuhan perkenan kita. Jadi saudara-saudara, malaikat ada tuntun kita datang di sini. Ya saudara-saudara, sampai kita menyampaikan firman Tuhan ini berapa jam saudara-saudara? 2 jam. Oh jangan. Baik saudara-saudara. Boleh? Ada. Masih ada? Ada. Soalnya biasa ya, kencang sekali. Haleluya. Terima kasih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya menghormati, saya cari Alkitab tadi pas Ibu kasih kemari yang besar. Makanya kita mau pakai jo ini, tapi kita agak grogi karena di sini so ada dia keterangan sampai kita bilang Pak ada yang Alkitab, oh ada. Jadi Pak Tendian, jadi saudara mau pikir Tendian, padahal dia orang Jawa. Nggak apa-apa dia memang Tendian. Begitu lah. Saudara-saudara jadi langsung kontak. Oh ada.
tidakkah aku cari-cari ini berato? Makanya maaf kita nggak pegang, ibu cuma pegang dari bawah. Puji Tuhan, kita baca. Ambil Alkitab kita. Karena saya kalau menyampaikan firman, saya tetap pakai firman. Kalau ada yang lain, so plesetkan Alkitab. Oh jangan. Ini Bible, saudara-saudara. Alkitab. Haleluya. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, saudara. Boleh pakai apa namanya, tapi terutama orang pakai ini. Karena pada satu ketika kalau orang sudah biasa pakai sama-sama yang sekarang, saudara-saudara, ketika satu saat tahun-tahun ke depan di toko-toko ini sudah ada, soalnya tidak ada. Makanya orang perlu semangatkan kembali, harus beli. Haleluya. Amin. Mari saudara, Roma 8 ayat 38 sama-sama orang baca. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 37. 1, 2, haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang oh haleluya. Oleh Dia yang Sikap pujian kepada Tuhan. Amin. Amin, amin. Melalui Dia yang telah mengasihi kita semua. Bahasa di bawah bilang kita kebi anak surga tahu. Boleh toh melenceng sedikit. Orang semua justru tuh tembuan kita selupa. Betul saudara-saudara. Siapa boleh bantu orang semua? Oh Citawaya. Oh haleluya. Awian karapiku. Nah lanjut saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Nah, pegang ini. Puji Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang, saudara. Mengapa umat pemenang? Bahwasanya kita sudah diproses, saudara. Jadi umat pemenang bukan seperti ini, berdiri, berlutut, menyembah. Karena umat pemenang, kita bisa dipimpin seperti ini karena hamba. Amin. Kita hamba. Kita bukan tokokan keluarga hamba Tuhan, Pak Dokter dengan Ibu. Tidak. Yang kita tokokan malam ini Yesus Kristus penyelamat kita. Haleluya. Sekalipun demikian kita menghormati mereka. Kenapa? Tuhan memberikan visi sehingga orang ada pada malam ini dan selalu terus. Dengan demikian kita umat pemenang. Kita beri pujian kepada Tuhan. Amin, umat pemenang. Kalau tidak pakai tangan, tidak mau pergi di Israel. Makanya semangat saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kalau tidak dapat pergi, jangan meraju ya, tetap umat pemenang. Haleluya. Tetap pakai tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di sini kita tekankan umat pemenang di sini adalah cari Tuhan. Jadi poin yang pertama umat pemenang cari Tuhan. Poin yang kedua umat pemenang adalah berdiri teguh. Umat pemenang tetap pada identitas kita. Apa? Umat pemenang. Haleluya. Nah, saya mulai daripada hal yang pertama, bahwasanya cari Tuhan. Di dalam hal mencari Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan saja di dalam keadaan naik pangkat kita cari Tuhan, bukan saja kita
diberkati oleh Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, Alkitab mencatat di dalam kebenaran firman Tuhan pada ayatnya yang ke-34 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi orang yang mencari Tuhan sekalipun dalam lembah kekelaman, kata daripada Raja Daud, aku tidak takut bahaya. Karena di sana ada gada, ada tongkat yang apa? Amin. Melindungi aku, melindungi kita orang semua, umat Maha Tuhan, khususnya keluarga besar PTF Ministry. Meskipun dalam lembah kekelaman, saudara-saudara, di dalam kesusahan, di dalam bahaya, kata Paulus, saya selingi dengan pengalaman dalam pelayanan membuka sidang di Sangir, saudara-saudara. Belum ada jemaat, termasuk di GPDI Nyulu, Kabupaten Tabukan Tengah. Kami buka, saudara-saudara, di tempat itu gembala yang pertama. Wow, saudara, banyak yang kami alami di sana. Diejek, difitnah, tapi saudara-saudara, kami hanya datang di kaki Tuhan. Kami hanya datang di kaki Tuhan. Dilempar, saudara-saudara, napa tuh om haleluya solewat. Dorang tuh kejar-kejar Tuhan Yesus. Apa saya mau mundur? Tidak. Maaf ya. Apalagi yang kami pada waktu itu, ketika kami melayani di sini ada Pak Pendeta Humayas di pulau, saudara-saudara, Pulau Mahumu. Itu sangat berkesan sekali, saudara-saudara. Di Pulau Sangir, tetapi kami terpencil, ya, terpencil satu desa pada waktu itu. Sekarang saya dengar sudah 3 desa di tempat itu. Secara manusia, saudara-saudara, kami berada di sana jauh dari kampung halaman, saudara-saudara, jauh dari keramaian. Kalau bilang makan, orang cukup, saudara-saudara. Ya, semua cukup. Tetapi ketika kami ada di sana, di pulau itu, orang minahasa cari makan. Ya, saudara, cari makan, Bung. Orang-orang itu saya tidak mau sebut. Ketika pelayanan itu terbuka, ada gereja, mereka datang. Sekarang pendeta Molos. Kita bilang kita senang sekali. Kita cuma mau bangun atap. Yang penting mau bertanggung jawab ini tempat. Orang tidak selamanya di tempat ini. Tuhan mau bawa kami di mana? Sorry ya, itu pengalaman kami. Pengalaman kami. Orang cari makan. Kita diam di tempat. Kami suami istri buat mie, saudara. Bikin. Tidak keluar selama 2 bulan. Orang bikin. Suruh jual ke masyarakat. Masyarakat beli. Aduh, sedap sekali. Awalnya orang panggil di rumah, makan bersama. Belum ada jemaat kan waktu itu. Oh, ada jemaat kok. Baru beberapa. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka katakan, enak.
Kalau begitu bikin, ibu bikin. Setiap hari Minggu kami buat. Jam 2 pagi sudah bangun, saudara-saudara, coba diri di atas. Akhirnya kami bertahan pada waktu itu. Saudara-saudara melakukan itu, datang ketua wilayah. Ketua wilayah datang, keluarga Bapak Pendeta dua-dua so meninggal. Pendeta Musuh Turang, ya Musuh Turang. Ih, lu molos. Kita kira langsung mati. Nah, betul. Nyanda datang di pastori, teman-teman semua aja datang. Cuma ngana yang janda datang. Kita bilang, Om, kita mau ke sana. Dorang bilang, orang jadi makan di sini. Sudah kita sudah dengar itu. Ngana mesti datang, ngana pejata ada. Kalau ngana datang, kita mau kasih duit, bukan cuma beras. Oh, haleluya. Dapat semangat baru, saudara-saudara. Akhirnya kita datang, dikasih semua. Bapak lumayan tahu sekali ini pendeta Dominus. Oh, akhirnya kami kita tambah semangat. Api menyala, saudara-saudara. So ada makan, so ada makanan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita biasa, oh betul kata Tuhan aku tus orang di sini. Setelah itu, saudara-saudara, seiring waktu orang di situ 3 bulan kemudian kita baptis itu Oma Haryawan umur 82 tahun. 82 tahun, saudara. Di saat itu kami ditantang ibadah ke rumah-rumah jemaat. Karena gembala sebelumnya yang kami ganti, dia tidak pernah lakukan ibadah di rumah jemaat. Ketika kami bawa ibadah di rumah jemaat, yang disebut di sana orang tua, opolah. Dia hadang, siapa ini orang? Pakai pisau, saudara-saudara. Kita bilang pagi dulu, kita juga gampang, kita masih siap ini. Tapi jemaat bilang, oh, orang semua turun, tapi jangan. Nah, foto Joe, kalau dia banakan sini foto. Tidak tahu saudara-saudara, orang sekontak dengan Koramil waktu itu, tapi orang tak pakai. Orang pakai nama Yesus. Kita pikir kita tujuan di sini menangkan jiwa. Kami sampaikan Injil, beritakan Injil. Ini Om Haryawan dengar. Besok pagi kami dipanggil. Pak Pendeta, tolong datang di rumah. Boleh saya ini bersaksi, saudara-saudara? Boleh menyampaikan firman Tuhan. Ini pengalaman pribadi kami. Bapak-bapak juga ada pengalaman laporan. Akhirnya saudara-saudara, cucu dari Om Haryawan datang, Pak Pendeta, tolong datang di rumah, doakan Oma supaya mau mati. 83 tahun ini. Oh, begitu. Kita pergi, siapa ini Oma? So, kasih lubang supaya kita semua mati. Oh, itu bumbungan, saudara-saudara. So kasih lubang. Siapa ini lubang? Supaya kita mau mati, kita nak mati. Makanya Pak Pendeta doakan kita supaya semua mati. Oh begitu. Oma yang nak mau mati. Ikau mau Yesus 50 ya. Dia menangis. Jadi beberapa orang belajar, saudara-saudara. Belajar bahasa Inggris. Kalau tidak mau belajar, saudara saya tanya Pak Bapak Pendeta Alex, tidak mau dapat jiwa. Iyo mak mau perlu nyirun, suka mau baptis. Yang penting saya sembuh. Oh, tadi mati, sekarang minta sembuh. Dia bilang ini kabar pester kita so dengar di Manado, di GPDI. Tapi orang tuanya tidak mau kasih kita mau dibaptis karena kita mereka tidak akan kirim dana. Kita bilang oh haleluya, Oma lagi bilang haleluya. Bayangkan saudara-saudara sudah berpuluh-puluh tahun
Dengar Injil benih yang ditanam ketika dia berkarya. Di zaman itu saudara-saudara dia sok kerja bakti sama dengan orang bebas. Di situ ternyata Tuhan catat saudara-saudara apa yang kita lakukan di pelayanan. Secara tidak kelihatan tetapi Bapa di sorga mencatat. Dia sudah bernasar kita semua baptis sampai hari ini kita tidak baptis. Jadi sekarang Tuhan seutus penggembala kita mau baptis. Tapi dengan firman dulu kita sudah kita terangkan. Tadinya orang datang, saudara semua bau saudara, karena sudah tertidur. Sementara terangkan firman dia sudah duduk. Oh haleluya. Kita bilang nanti di pastori bikin bubur, kontoran mau kasih makan. Terus terang saudara, kita orang tua kita tidak pernah suap kasih makan. Di masa tua baik. Kita suap oma bilang, tuminan hasal gelikang sisia. Kita bilang kita bukan orang minasa, kita awat Tuhan. Kasih makan oma dia menangis. Selesai makan saudara-saudara dia goyang di kaki. Kita bilang oh haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi umat siap baptis. Sekarang kita siap. Kita berpikir begini, datang itu manusia saudara. Jangan karena mati. Dapat ingat di firman. Umat menang. Umat menang. Maju. Oh, haleluya. Roh bicara saudara. Karena waktu itu kita belum berteologi, baru tingkat 1 kuat. Tingkat 1. Belajar baptisan sekuat itu saudara-saudara. Minta urapan Tuhan sekuat itu. Iya saudara. Saudara hamba-hamba Tuhan yang senior. Waktu itu berapi-api saudara. Apa yang terjadi kita? Oh Tuhan, jangan mati. Kita bisa sekuat dia bilang baptis. Oke, lewat pastori. Saudara-saudara, ada kamar mandi bak besar seperti meja ini. Oh boleh, besarnya lebih besar sedikit dari meja ini. Kita bilang Pak kita besos baptis. Oh jangan jorok. Oh Tuhan, kita kan manusia waktu itu berpikir jangan kena mati. Oh terus ke bawah. Bahasa masih tahu Pak Rogene, Pak Kumayas masih tahu Rogene. Orang baptis di Tanjung, saudara-saudara. Di situ tanggal 2 Januari 92 saudara. Kita ingat sekali bersejarah orang sementara mengikuti tahun baru, tapi mereka ibadah. Kemudian mereka mengikuti ibadah kami. Mereka yang satu katakan jangan terlalu keras, Pak Gembala, jangan lempar batu. Oh Tuhan tolong. Akhirnya kita sekuat tapi suara. Kita ego bilang bertobat nuni semua di sini, kalau tidak masuk neraka. Oh sudah. Lebih kuat kita. Selesai kita khotbah, kita bilang sudah banyak komentar. Saya baptis Om Halian. Dia berjalan saudara-saudara. Dia berjalan. Di situ saya merasakan kuasa daripada Tuhan. Tapi secara manusiawi saya takut. Orang yang tadinya ibadah datang nonton 4 orang, kita jabat tangan pertama sama kepala desa. Kita takut, dia lebih takut, tak kaget. Jadi saudara-saudara, terkadang manusiawi kita merasa takut. Kita tidak tahu bahwa Roh Kudus ada di sana. Orang yang mendengar Injil disentuh oleh Roh, mereka rasa takut.
Makanya penginjilan baru-baru kita suka sekali mau pergi di di Tanah Wangkok. Tapi so di Malalayang so basah orang dua. Kita bilang, ih, macam apa yang so basah? Oh, semua sakit orang. Oh iya, sudah orang pulang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerinduan besar sekali, saudara. Karena kami mengalami pertolongan Tuhan dalam pelayanan. Apalagi bukan sidang yang baru. Jadi umat pemenang, saudara, mengalami bahaya, mengalami banyak hal, saudara-saudara. Tetapi satu hal, kesusahan tidak dapat memisahkan kita dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak ada jadi ada. Amin. Tapi sekarang minta maaf saudara-saudara, kalau dia so tamat teologia dia, saudara-saudara, dia so suka sekali jadi gembala. Dia tidak tahu jadi gembala setelah sampai hari ini kita bilang, oh Tuhan, kalau kita dah tahu, kita sudah terus kita dulu. Karena kita dulu semua diangkat pegawai negeri. Berat saudara-saudara. Tapi ternyata di hari-hari ini saya indah sekali melayani Tuhan. Ketika melihat jiwa-jiwa pertobatan dari setiap umat yang kita gembalakan, oh ini yang Tuhan kasih buat orang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak pernah kekurangan. Sampai hari ini kita melayani Tuhan tidak pernah kekurangan. Berkekurangan tapi tidak pernah habis. Berkekurangan tapi tidak pernah habis. Dibanding dengan teman yang lain waktu masih di sana, mereka lebih senior dari saya. Oh ini pernah coba utang? Tidak pernah. Soal makan tidak utang. Ini di daratan besar. Kamu ada di daratan besar. Jangan begitu. Terus terang sampai hari ini, sekarang tidak pernah utang. Apalagi di kota. Kita berpikir datang di Manado, saudara. Yang ringan saja, kalau kita ada kekurangan, kita cari, kita punya orang tua, keluarga banyak di sini. Sampai hari ini kita tidak pernah datang meminta. Banyak hal yang Tuhan persiapkan kepada kami dalam melayani Tuhan. Umat-umat yang orang tidak kenal, orang yang saya saudara pernah datang melayani Tuhan di Pandu saya. Gemit. Penatua. Apa saya kenal Bapak itu? Saya tidak perlu sebut. Karena Bapak itu katakan jangan sebut. Banyak orang mau datang ke kita. Sampai hari ini kita tidak pernah datang ke Bapak itu. Karena bukan itu, saudara-saudara. Saya tidak bisa dikendalikan dengan ekonomi. Tidak. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Sampai hari ini saya memanfaatkan tangan saya, saudara-saudara. Ada lahan. Tadi baru pulang di kebun. Kita biasa bilang, Mas Arya Jo, nggak ada lalah, tapi lagi ada lalah. Kita tidak lalah, kamu mau berdoa. Amin. Apalagi kasih khotbah begini semangat sekali. Haleluya, haleluya. Kenapa saudara? Karena ada berkat Tuhan yang kami alami, kami sampaikan. Kita beri pujian kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Senang sekali, saudara. Oh, pertanyaan, saudara-saudara gembala-gembala yang ada, penginjil yang ada, pernah digoda dalam pelayanan? Saya pernah digoda tetapi tidak tergoda. Amin. Saya menjaga kekudusan, saya menjaga kesucian, saudara. Kalau saya jatuh di masa muda. Haleluya. Karena itu saya merasa
Apa ya saudara-saudara kalau dengar seorang hamba Tuhan jatuh karena apa? WWN. Jatuh karena Delila, jatuh karena kecantikan, jatuh karena kekayaan dan sebagainya. Saya senang sekali saudara-saudara kita berada saat ini karena kita tahu kita hidup di dalam kebenaran. Kalau ada di antara kita mau jatuh, salah sendiri. Tetapi kita bicara umat pemenang. Haleluya. Kita bicara umat pemenang, saudara. Istri saya tahu. Satu waktu saudara-saudara, istri saya dia ikut PKK. Itu ibu bukan jauh-jauh, jemaat jauh, saudara-saudara. Kita beresin kepada dia. Saya sekali jauh, orang mau pergi ibadah di PKK. Oh iya kita mau pergi. Nyandak di PKK datang pak kita di rumah dengan adik. Kita di kamar, dia masuk di kamar. Dia bilang apa? Kita punya suami 2 minggu tidak di rumah. Oh iya tak tahu. Ngana punya suami dah titip pak kita ngana. Jadi dalam nama Yesus keluar. Orang baca cerita di luar. Ngana keluar. Oh saudara, kita ingat tuh khotbah, ibu ada bawa, ibu dokter ada bawa, mengendap-ngendipkan mata. Ini bapak-bapak di sini karena kita bapak-bapak yang coba-coba mengendipkan mata. Dapat dia nona-nona. Sangat menawan sekali. Sangat menawan sekali. Kenapa? Saya pernah uji. Kita bilang, Ses, di tahun ini. Kita bilang, Ses, kita mau coba ini Alkitab. Mengendap-ngendipkan mata. Kita coba, saudara. Jawab 3 kali. Itu nona 3 kali. Kita bilang, oh, banyak sekali. Iya. Dari mana datangnya? Titik-titik. Tuh. Makanya ibu-ibu yang ada, ibu-ibu perhatikan. Kalau itu bapak kurang dari dia begini. Maaf Pak Kimboneng PS itu ini. Dan dia begini kebetulan dia kembali apa kita. Oh. Goyang mata. Selama-lama dia ada begini. Straf job dia ada dia punya maksud itu. Haleluya. Iya saudara-saudara. Perhatikan. Dan king pada dia. Atau jangan ibu bilang, mari tapi suami dah ada. Dijauhkan saudara-saudara. Saya sering intermezzo kan supaya tak tadi dong. Haleluya puji Tuhan. Jadi ini jelasnya saudara. Kita saluran berkat, penginjil. Memenangkan jiwa, di jalanan memenangkan jiwa. Anda tahu Anda sedang, saudara tahu bahwa saudara berdoa itu iblis ada di kiri kanan. Dia ada pasang jerat. Urapan harus dijaga. Urapan harus dijaga. Malam ini kita meminta pengurapan Tuhan. Malam ini kita meminta pertolongan Tuhan. Rencana besar dari keluarga untuk hamba Tuhan ada dalam rencana Tuhan. Jangan masalah sepi, nila setitik merusak semua. Kan saya dapat dengar satu keluarga besar ini, aduh dia. Sebab Pak Dokter dikenal bukan hanya di Sulawesi Utara. Dokter KTP satu ministry orang. Wow, saudara-saudara. Tapi tidak. Kita berdoa supaya kita umat pemenang. Haleluya. Makanya di dalam hal kita menjalankan pelayanan ini, saudara-saudara, kita minta pertama-tama Tuhan bungkus kami dengan kuasa. Amin. Supaya kami tidak tergoda. Tapi saya masih melihat seorang hamba Tuhan sementara doa ada begini.
Kita bilang tinggi sekali, kita baik apa ngana begitu? Jangan. Biar ngana lebih tua dari kita tegur dia. Nggak apa-apa kok bro. Jangan. Pendeta-pendeta yang dididik kita, saudara-saudara, sampai hari ini masih hidup. Bapak pendeta lebih dewasa, sudah umur 95 tahun. Dia bilang Pak kita nama John. John, kalau Tuhan pakai ngana hidup di dalam kekudusan, kita pegang itu saudara-saudara. Sampai hari ini dan selalu terus. Mari saudara-saudara, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Ada di depan kita, saudara. Ketika kita ada di lapangan, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan pelayanan yang lain, saudara. Sebagaimana jati diri kita tunjukkan melalui umat pemenang, saudara. Maka pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Sebab Sulawesi Utara ada di tangan kita dan Indonesia ada di tangan kita. Makanya mari kita mencari Tuhan. Sekalipun banyak masalah, justru ketika ada masalah, kita datang mendekatkan diri dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali 2 jam tadi, 3 jam tadi persiapan di sini, suami berkata, kita kok mau pergi persekutuan? Kita mau pergi, karena sudah bikin masalah. Kita bilang siapkan tuh baju. Kadang masalah sepele kan? Tapi kalau kita ada sekarang dan tembus di sini, umat pemenang, kita beri pujian kepada Tuhan. Oh haleluya, umat pemenang. Dan yang kedua, saudara, tetap teguh berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang kau beri. Oh haleluya. Jadi dengan kuat, bukan kuat dadaku, tetapi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Makanya kita beri teguh. Jangan goyah apa? Jeripayah engkau dan saya diperhitungkan oleh Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Dan saya tahu itu, saudara. Namaku tercatat di buku kehidupan. Luar biasa, saudara-saudara. Nama kita semua tercatat di buku kehidupan. Namun, saudara, masih banyak pekerjaan yang Tuhan letakkan kepada kita. Selama masih hidup, selama hamba masih bernapas. Satu hal yang luar biasa, saudara, di Injil sepenuh, selama hamba masih bernapas, nggak pernah pensiun. Kalau semua pensiun, istirahat jo selama-lamanya. Amin. Tapi orang bersyukur selama hidup, saudara, orang mau melayani Tuhan. Tetap berdiri. Kita kembali, saudara-saudara, pada yang terakhir, Jo. Apa tadi bilang tadi, saudara-saudara? Kita selupa. Integritas. Umat pemenang. Sederhana. Umat pemenang. Kita semua umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.